Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Pada episode kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita dari Mbak Cika saat terpaksa mengikuti sebuah ritual di Gunung Cermai. Seperti apa kisah selengkapnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Namaku Cika, berasal dari salah satu kota yang berada di daerah Jawa Barat, yang terkenal dengan kerajinan payung gelisnya. Pernah menempuh pendidikan Stikes yang berada di Kota Bunga Rafflesia, angkatan 2010. Bagi mahasiswa yang kuliah di Stikes, tentunya sudah tidak asing jika mahasiswanya diwajibkan untuk tinggal di asrama selama pendidikan, dan hanya diizinkan pulang pada akhir pekan saja, hari Sabtu dan hari Minggu. Itu pun bagi mereka yang rumahnya tak jauh dari kampus. Meskipun berbeda kota, akan tetapi jarak rumahku ke kampus tidaklah terlalu jauh. Itulah sebabnya ketika akhir pekan tiba, aku terkadang pulang ke rumah orang tuaku atau ke rumah saudaraku. Waktu itu pada tahun 2011, tepatnya ketika aku kuliah semester 4. Saat akhir pekan tiba, aku memutuskan untuk pulang ke rumah saudaraku, dikarenakan ia memintaku untuk menemuinya. Ia mengatakan ia sedang menghadapi permasalahan dengan kekasihnya. Aku hanya menurut saja dan segera menuju ke rumahnya. Tanpa memerlukan waktu yang cukup lama, akhirnya aku sampai di rumah saudaraku, Teh Sinta. Aku memanggil dia dengan sebutan Teteh atau kakak perempuan dalam bahasa Sunda. Lama aku di sana, membahas segala hal yang ingin Teteh sampaikan tentang ungkapan rasa sakit hati Teteh terhadap kekasihnya. Waktu itu Teteh menyuruhku agar tetap di rumahnya untuk menginap sembari menemaninya malam ini. Aku menuruti semua permintaannya dan bermalam di sana. Keesokan harinya tepat pada hari Senin pagi, aku telah memakai rapi seragam khas milikku dan bersiap menuju kampus dengan diantar oleh Teteh. Saat di perjalanan, tiba-tiba Teteh bertanya kepadaku, "Neng, hari ini ada jadwal kuliah nggak? Kalau nggak ada, mau nggak antar Teteh?" "Kemana, Teh?" "Ke kota... pokoknya ke rumah saudara." "Sekarang, Teh?" "Iya, sekarang. Kalau Neng mau, kita langsung putar balik aja." Dengan sedikit berpikir dan tak langsung menjawab, akhirnya aku mengiyakan ajakan Teteh. Karena memang Senin ini di kampus lagi bebas. "Iya deh, aku mau, Teh," jelasku kepada Teteh sambil menganggukkan kepala tanda setuju. Mendengar perkataanku, kami langsung putar balik ke rumah Teteh dan memutuskan pergi ke kota tujuan hari itu juga. Teteh, Paman, dan aku yang kala itu masih mengenakan baju dinasku pergi menuju kota tujuan menggunakan mobil milik Paman. Dan tepat pada pukul 14.00 kami sampai di kota tersebut dengan selamat. Dan bermula dari sinilah semua masalah itu muncul. Saat tiba di kota tersebut, mobil kami berhenti di salah satu halaman rumah, yang ternyata ini adalah rumah tujuan dari perjalanan kami ke kota ini. Rumah ini adalah rumah milik saudara yang Teteh maksud. Padahal seingatku keluarga kami tidak memiliki saudara yang tinggal di kota ini. Dalam hati aku pun merasa heran. Kami semua keluar dari mobil. Namun suasana mulai terasa aneh bagiku ketika aku mulai menginjakkan kaki di halaman rumah ini. Aku merasakan hawa mistis yang begitu pekat di sekeliling tempat ini. Di hadapanku terpampang sebuah rumah khas adat Jawa yang terbuat dari kayu jati. Di sekitarnya dihiasi oleh beberapa patung dan tengkorak hewan, membuat suasana rumah itu semakin terkesan menakutkan. Lama kami berdiri di halaman rumah, menatap setiap sudut bagian depan rumah itu.
Melihat-lihat ke sekitar, malah membuatku merinding dibuatnya. Kemudian setelah kami puas melihat-lihat keadaan sekitar, barulah kami dipersilakan masuk ke dalam rumah itu, yang langsung disambut hangat oleh seorang pria dewasa. Lalu mempersilakan kami duduk dan kami pun langsung duduk di sana. "Tunggu sebentar ya, Suhu masih siap-siap di dalam," ucap pria itu kepada kami dengan ramah. Sambil menunggu orang yang dimaksud oleh pria itu datang, aku melihat-lihat hiasan yang terpampang di ruang tamu ini. Banyak sekali hiasan dinding yang berbau mistis. Di antaranya berupa keris, tombak, dan masih banyak lagi benda mistis lainnya. Namun yang membuat aku kaget, yaitu ketika pandanganku terfokus pada sebuah lukisan laki-laki yang sedang mengenakan pakaian serba hitam, seperti pakaian paranormal. Lengkap dengan sabuk yang melingkar di pinggangnya, disertai dengan rambutnya yang gondrong, juga cincin-cincin besar yang menghiasi di jarinya, sembari tangannya memegang sebuah keris. Hal ini membuatku bergidik ngeri. Masa sih orang dalam lukisan itu saudara yang dimaksud Teteh? Tapi kok cara penyambutannya nggak seperti saudara? Gumamku dalam hati. Sekelebat pertanyaan muncul di kepalaku, tapi tak satu pun aku berani menanyakan akan hal itu. Ah, sudahlah, biarkan aja. Yang penting ini tidak akan mencelakakanku dan aku tidak akan rugi. Lagian aku kesini kan hanya untuk mengantar Teteh, gak lebih. Benakku saat itu. Tak lama kemudian muncullah seseorang dari balik kamar. Dia memakai pakaian serba hitam, rambutnya gondrong, dan terlihat cincin besar menghiasi di jarinya, layaknya seperti orang yang berada dalam lukisan itu. Itu pasti yang dimaksud Suhu tadi, pikirku saat itu. Teteh dan Paman langsung berjabat tangan dengan orang itu, sekaligus memperkenalkanku kepadanya. Lantas dengan segera aku pun tersenyum sambil menganggukkan kepala, dan kemudian berjabat tangan dengannya. "Eyang Suhu, ini Cika saudaraku." Teteh menyentuh bahuku. "Dia masih kuliah. Dia kesini hanya untuk mengantarku saja, gak lebih," ucap Teteh memperkenalkanku kepada orang tersebut. Kemudian Eyang Suhu langsung menoleh ke arahku. Aku pun langsung menganggukkan kepala sambil tersenyum. "Beneran, kamu hanya mengantar?" tanya Eyang Suhu sambil menatap tajam ke arahku. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirku. Aku hanya bisa menganggukkan kepala tanda membenarkan ucapannya. "Baiklah kalau begitu," ucap Eyang Suhu sembari memalingkan pandangannya dari wajahku dan kembali menatap Teteh. Aku semakin tak paham dengan semua ini, tapi aku hanya bisa diam 1000 bahasa dengan pertanyaan yang muncul di kepalaku. Kini posisi Eyang Suhu berhadapan dengan Paman dan Teteh. Aku tidak mengerti apa-apa dan hanya diam sambil mendengarkan mereka bertiga. "Jadi begini Eyang, gimana ya? Sekarang ini aku benar-benar bingung. Gak bisa melupakan laki-laki itu. Padahal dia sudah menyakiti hatiku," ucap Teteh menjelaskan permasalahannya itu kepada Eyang Suhu. "Sudah, gak apa-apa. Gampanglah itu mah. Sekarang mau dibagaimanakan? Mau dilupakan atau dibikin lagi suka sama Neng?" kata Eyang Suhu sambil menatap Teteh. "Terserah Eyang aja, yang penting aku sudah capek," jawab Teteh sambil terus memasang raut wajah yang sedih. "Ya sudah, kalau begitu nanti setelah asar kita berangkat ke Gunung Cermai. Nanti Eyang bawa murid-murid Eyang. Sekarang istirahat aja dulu," jelas Eyang kepada kami. Kemudian Teteh berbalik ke arahku. "Gimana Neng? Neng mau ikut apa tunggu di sini aja?" ucap Teteh sambil terus menatapku. Aku diam sejenak, tak langsung menjawab pertanyaan Teteh karena masih memikirkan keputusanku. Kalau aku ikut, aku takut. Tapi kalau nggak ikut, sudah nanggung dan setengah perjalanan. Lebih baik aku ikut sajalah, batinku saat itu.
Iya teh, aku ikut aja, jawabku kepada Teteh. Tepat pada pukul 4 sore, satu persatu orang berdatangan ke rumah Eyang Suhu. Kulihat ada 4 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Mereka menghampiri Eyang Suhu kemudian mencium tangan Eyang. Gimana? Persiapannya sudah dibawa? Tanya Eyang kepada mereka berlima. Sudah Eyang, jawab mereka dengan serempak, sambil menunjukkan barang yang telah mereka bawa. Ada yang membawa jeligen, beberapa botol plastik yang berukuran besar, senter, kemenyan, dan dupa. Hal itu membuatku semakin penasaran dengan apa yang akan mereka lakukan di Gunung Cermai. Setelah semua persiapan beres dan memastikan tidak ada yang tertinggal, akhirnya kami berangkat menuju Gunung Cermai. Perjalanan yang cukup lama, dikarenakan jarak yang ditempuh cukup jauh, membuat aku merasa lelah hingga ketiduran. Entah berapa lama aku tertidur di dalam mobil, tapi saat aku membuka mata, kulihat dari kaca mobil kalau kami sedang berada di jalanan yang sempit. Di sekeliling hanya ada pohon-pohon besar layaknya di dalam hutan. Di sepanjang perjalanan tidak ada penerangan sama sekali, kecuali lampu dari mobil yang kami tumpangi. Semuanya terlihat gelap. Sontak saja membuat aku semakin melebarkan mata, berusaha agar pandanganku terlihat jelas untuk menatap keadaan sekitar. Selain kendaraan ini, tidak ada kendaraan lain yang lewat. Lama kami menyusuri hutan ini, hingga kami sampai di perkampungan kecil. Banyak rumah namun semuanya sunyi dan sepi. Tidak ada aktivitas seperti tak berpenghuni. Hanya terdengar suara jangkrik yang nyaring dan suara kodok khas di perkampungan. Kemudian Eyang mengajak kami ke salah satu rumah yang berada di sana. Entah itu rumah siapa, atau mungkin hanya tempat persinggahan. Mobil diparkir di sini saja, nanti kesananya jalan kaki. Silakan, kalau mau istirahat dulu. Saya mau bersih-bersih dulu, ucap Eyang sambil berlalu meninggalkan kami. Segera kami pun masuk ke dalam rumah sederhana yang berada di hadapan kami, diiringi dengan ucapan salam. Lalu dari dalam rumah keluarlah seorang nenek beserta remaja laki-laki. Mereka berdua menyambut kedatangan kami. Saat ini kondisi badanku sudah semakin tak enak karena kecapean selama perjalanan tadi. Terasa berat dan sakit di sekujur tubuh. Rasanya sulit untuk digerakkan. Dan lagi-lagi bulu kuduku berdiri karena merasa di setiap sudut ruangan ini banyak mata yang mengawasiku. Aku hanya bisa diam sambil terus berdoa di dalam hati untuk meminta perlindungan kepada Allah. Mengingat karena belum melaksanakan kewajibanku sebagai seorang muslim, akhirnya aku segera izin pada yang lain untuk mengambil air wudhu. Di sebelah sini, Neng, kamar mandinya, ucap nenek itu sambil menunjuk ruangan kecil. Iya, Nek, terima kasih, jawabku sambil tersenyum. Aku berjalan menuju kamar mandi itu. Dan saat berada di dalam, rasanya di setiap sudut kamar mandi ini terasa penuh dengan sesuatu yang menatapku, membuatku tak berani berlama-lama di dalamnya. Setelah selesai wudhu, dengan segera aku keluar dan langsung melaksanakan sholat di tempat yang telah disediakan. Saat kami selesai melaksanakan sholat dan beristirahat, kami semua kembali lagi berkumpul di ruang tamu. Sudah siap semuanya? Ucap Eyang Suhu di tengah keheningan kami. Kalau sudah siap, ayo segera berangkat. Nanti keburu malam. Jadi ini siapa yang gak akan ikut? Seru Eyang Suhu kepada kami semua. Tak ada yang menjawab satupun. Kami semua hanya menggelengkan kepala. Kemudian Eyang keluar dari rumah dan langsung diikuti oleh kami, lalu menyusuri jalan setapak yang tak jauh dari rumah itu. Perjalanan yang lumayan jauh. Sekitar 30 menit sampailah kami di sebuah gapura menuju Gunung Cermai. Saya nunggu di sini aja, gak bakal kuat kalau mesti ikut ke atas, ucap Paman kepada Eyang. Kemudian Paman berbalik ke arahku dan bertanya, gimana Cika?
Mau ikut? Tanya paman kepadaku. Aku hanya melamun, memikirkan keputusanku. Ayo Neng, mending ikut aja, biar ada pengalaman, biar tahu. Timpal Teteh menyadarkan lamunanku. Ya udah deh Teh, aku ikut aja. Terbata-bata aku mengiyakan ajakan Teteh, meskipun rasa takut semakin tumbuh di dalam diriku. Silakan, yang sekiranya nggak perlu dibawa simpan aja di sini, soalnya perjalanan ini bakalan capek, ucap Eyang kepada kami. Kemudian Teteh dan murid-murid Eyang mempersiapkan diri mereka masing-masing dengan segala hal yang akan mereka bawa ke Gunung Cermai. Aku sendiri yang tak membawa apa-apa merasa kebingungan. Apa yang harus aku bawa ke atas sana? Karena aku sama sekali tak membawa apapun kecuali baju yang kukenakan sekarang. Akhirnya aku hanya diam, sambil melihat mereka yang tengah bersiap-siap. Kulihat mereka semua membawa peralatan make up, botol minum, juga sebuah foto. Sebenarnya ini mau ngapain sih? Kok sampai bawa peralatan begitu ke gunung? Benakku saat itu. Heh, sahut seseorang membuyarkan lamunanku. Kulihat ke arahnya. Ternyata dia adalah salah satu murid perempuan Eyang. Kamu gak bawa apa-apa? Gak bawa make up buat ritual di sana? Tanyanya sambil menoleh ke arahku. Aku yang tak tahu apa-apa hanya menggelengkan kepala karena merasa sangat kebingungan. Ini loh, kamu bawa make up. Dia menunjukkan beberapa make up miliknya. Supaya nanti bisa didoain di sana, biar nanti kalau dipakai jadi makin cantik dan bakal banyak orang yang suka sama kamu. Jelasnya sambil terus mempersiapkan barang bawaannya. Firasatku semakin yakin kalau ada yang tidak beres yang akan dilakukan di Gunung Cermai malam ini. Namun aku tak bisa melakukan apa-apa. Aku hanya bisa diam dan mengikuti arahan dari mereka sambil terus berdoa meminta perlindungannya, supaya dijauhkan dari gangguan dan mara bahaya. Ayo, sudah siap semuanya? Nanti keburu malam. Sekarang berdoa dulu, ucap Eyang kepada kami semua. Aku dan yang lain pun segera berdoa di dalam hati masing-masing, di hadapan gapura yang menuju ke arah Gunung Cermai. Kala itu waktu menunjukkan pukul 8 malam. Baru saja kami menginjakkan kaki di Gunung Cermai, sudah terdengar sorak-sorai hewan bersautan, seperti menyambut kedatangan kami. Mulai dari riuh suara monyet, kowak burung yang terdengar agak berbeda, dan suara jangkrik yang nyaring, serta masih banyak lagi suara hewan lainnya yang mencekam di telinga kami. Seakan sumber suara-suara itu dekat dan ingin menghampiri kami. Coba dengarkan, suara monyet bersuara, menandakan mereka bahagia dengan kedatangan kita, kata Eyang yang terus berjalan di posisi paling depan. Iya Eyang Suhu, sahut murid-murid Eyang dengan serempak. Seketika bulu kuduku berdiri ketika melihat di sekeliling kami hanya terdapat pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Rasanya di balik setiap pohon-pohon besar itu ada yang mengawasi kami. Suara-suara hewan yang mencekam tak kunjung berhenti, seakan terus mengikuti langkah kami. Shh, Teteh. Aku pun menyenggol bahu Teteh, sambil memberikan isyarat agar Teteh melihat ke arah pohon besar yang berada di dekatnya. Apaan Cika? Jawab Teteh menghadapku sambil menciutkan keningnya. Teh, itu kuntilanak. Apaan sih Neng? Udah jangan ngada-ngada, bikin takut aja. Aku diam membisu dengan apa yang tengah aku lihat di pohon itu. Sesosok wanita mengerikan berbaju putih dengan rambut panjangnya yang menyentuh tanah. Tubuhnya mengeluarkan bau amis yang membekap nafasku. Seketika tubuhku gemetar hebat. Seluruh tubuhku menjadi dingin, seakan aliran darahku juga berhenti. Jantungku pun berdetak lebih kencang. Aku hanya diam mematung dengan segala ketakutan dalam diriku.
Namun sepertinya Teteh dan yang lainnya tak mampu melihat sosok yang kulihat itu. Kemudian Teteh menarik tanganku dan terus mengajakku untuk berjalan. Sepanjang perjalanan dengan badanku yang masih gemetar, sekelebat bayangan-bayangan hitam terus melintas di antara pohon-pohon besar di tengah hutan ini. Semak-semak bergoyang dengan sendirinya, seakan menyembunyikan sosok yang siap menampakkan diri di hadapan kami. Itu semakin membuat nyaliku menjadi lemah. Melihat keadaanku yang terus diapit oleh Teteh dan nyaris kehilangan semua nyali, kemudian Eyang pun berkata, "Jangan tengok kanan kiri, fokus aja ke jalan," ucap Eyang kepada kami. Kemudian aku menuruti perkataan Eyang dan segera pandanganku difokuskan ke arah jalan. Namun tetap saja, sekelebat bayangan-bayangan hitam yang mengikutiku masih bisa aku lihat dari sudut mataku. Tak lama dari sana, tiba-tiba Eyang berhenti di tengah Gunung Cermai. Kulihat ke arah depan untuk memastikan mengapa perjalanan kami menjadi terhenti. Ternyata di depan berdiri sebuah gapura kecil. Di sampingnya terdapat sebuah patung perempuan berpakaian khas adat Jawa, layaknya seorang ratu. Di sekelilingnya terdapat banyak sekali sajen. Seperti sudah tahu, tanpa disuruh salah satu murid Eyang segera menyalakan dupa. Kemudian Eyang menaiki tangga yang terdapat di gapura tersebut. Tangga yang lumayan tinggi, disusul oleh kami yang berada di belakangnya. Kulihat di setiap tangga yang sudah dipenuhi dengan lumut ini sudah dinyalakan sebuah kemenyan. Sepanjang perjalanan naik, aku terus mendengar suara-suara yang tak aku mengerti maksudnya, seperti alunan tembang-tembang Jawa, tapi tak ada siapapun di sini kecuali kami. Entah dari mana asal suara-suara itu berasal. Setelah melewati semua anak tangga itu, akhirnya kami sampai di sebuah bangunan, seperti sebuah surau. Namun di dalamnya terdapat sebuah gundukan tanah seperti makam. Namun, makam siapa itu? Setelah kami memasuki bangunan itu, Eyang langsung menutup pintunya. Kulihat jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 10 malam. Setelah itu, kami yang beranggotakan 8 orang duduk menghadap gundukan tanah tersebut. Posisiku berada di paling belakang. Eyang menjelaskan bahwa gundukan tanah ini merupakan makam dari penunggu Gunung Cermai. Eyang tidak memberitahukan namanya, tapi yang jelas pemilik makam tersebut adalah seorang perempuan. "Silakan, yang tadi dibawa segera dikeluarkan," perintah Eyang kepada kami. Dengan segera Teteh dan yang lainnya mengeluarkan semua barang yang mereka bawa, dari mulai make up, botol minum, dan juga foto. Dan setelah itu menyimpannya di depan makam tersebut. Aku yang tak membawa apa-apa hanya terus mengucapkan istighfar dalam hati, dan tak henti-hentinya meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah semuanya siap, semua alat penerangan dimatikan, dan tak ada cahaya sedikit pun. Dan kemudian ritual akan segera dimulai. Aku yang sedari tadi duduk di posisi paling belakang, tiba-tiba badanku terasa berat, sangat sulit untuk digerakkan. Akhirnya aku hanya bisa menunduk sambil tak henti-hentinya mengucapkan zikir dalam hati. Dalam posisiku yang masih menunduk, terlihat ada cahaya dari celah lenganku. Cahaya itu berasal dari arah belakang. Alhamdulillah, ada cahaya. Batinku merasa sedikit tenang. Aku terus memperhatikan cahaya tersebut tanpa memperdulikan ritual ini. Eyang mengambil alih untuk memimpin ritual. Berawal dari diucapkannya doa-doa, lalu menyanyikan tembang-tembang berbahasa Jawa yang langsung diikuti oleh murid-murid Eyang, seolah mereka sedang memanggil-manggil penunggu tempat ini. Tiba-tiba tubuhku semakin bergetar, bulu kuduku kembali berdiri, saat tiba-tiba ada hembusan angin besar masuk dari balik pintu. Tiba-tiba pintu terbuka lebar dengan sendirinya, membuat kaget dan langsung melihat ke arah pintu. Dari balik pintu muncullah gumpalan asap yang begitu tebal,
Namun perlahan-lahan asap tebal tersebut semakin menipis, diiringi dengan kemunculan sesuatu di baliknya. Kemudian samar-samar kulihat berdiri tegap seorang perempuan cantik berwibawa, memakai baju khas kerajaan adat Jawa, bak seorang ratu. Aku diam mematung melihat sosok itu, namun tak lama setelahnya aku tak mampu melihatnya lagi. Sosok itu hilang dari pandanganku, sedangkan Eyang langsung berdiri dan menghadap ke arah pintu yang terbuka itu. "Sendiko dawuh Raden Ki Ajeng," ucap Eyang sambil membungkukkan badannya, seperti sedang memberikan tanda penghormatan ke arah datangnya perempuan tersebut, bagai patih terhadap ratunya. "Salam hormat dari saya dan murid-murid saya. Kedatangan kami ke sini untuk mengantar Neng Sinta," tutur Eyang sambil memperkenalkan Teteh pada ruang hampa yang menjadi tempat kemunculan perempuan cantik yang telah hilang dari pandanganku tadi. "Kedatangan kami kemari untuk meminta bantuan kepada Raden," jelas Eyang yang terus menghadap ke arah ruang hampa tersebut, seperti sedang mendengarkan sesuatu, dan kemudian Eyang pun berkata, "Oh, itu." Eyang kemudian melirikku. "Dia Neng Cika, saudaranya Neng Sinta. Dia kesini hanya untuk mengantar saja, tidak ada maksud apapun," ucap Eyang kemudian. Keringat dingin mulai bercucuran dari tubuhku. Sepertinya sosok perempuan cantik itu masih berada di tempat itu dan memperhatikan keberadaan kami. Namun hanya Eyang yang dapat melihatnya. Melihat tubuhku yang menggigil ketakutan, Teteh langsung memegangi tanganku. Segera aku balas memegangi tangannya dengan erat. "Baiklah Raden, terima kasih. Kalau begitu kami akan melanjutkan ritual ini. Semoga Raden berkenan menerimanya." Lagi-lagi Eyang berbicara ke arah ruang kosong tersebut. Dan secara tiba-tiba pintu tertutup dengan sendirinya. Setelah itu dengan segera Eyang kembali ke tempat duduknya semula, melanjutkan pengucapan doa-doa dan menyanyikan tembang-tembang berbahasa Jawa yang sempat terhenti tadi. Cahaya dari arah belakang yang sedari tadi muncul di celah lenganku terus menerangiku selama ritual. Aku tak berani merubah posisiku yang menunduk. Hanya mataku yang terkadang melirik ke arah samping, kemudian kembali memejamkan mata. Namun seketika mataku terbelalak kaget saat tiba-tiba dari arah belakang. "Ya Allah, apa ini? Siapa yang merangkulku? Kenapa dari arah belakang tubuhku berasa ada yang ngerangkul?" ucapku dalam hati. Aku tak berani menengok ke arah belakang untuk memastikan siapa yang merangkulku. Aku hanya bisa memejamkan mata rapat-rapat sambil berharap siapapun itu atau apapun itu yang tengah kini merangkulku segera hilang. Namun alih-alih hilang, dia kini malah mengelus lembut kepalaku. Aku pun hanya terus berdoa dalam hati. Akan tetapi sesuatu yang merangkul dan mengelus-ngelus lembut kepalaku tak kunjung berhenti. Dia tetap melakukan berulang-ulang hingga ritual ini selesai. Jujur saja aku pun tak sanggup lagi. Nyaliku sudah berada di titik terendah. Namun syukurlah, ritual ini telah selesai dan alat penerangan kembali dinyalakan. Segera aku menengok ke arah belakang untuk memastikan siapa yang telah menerangi ritual kami tadi dan yang telah merangkul juga mengelus-ngelus lembut kepalaku. Namun hasilnya nihil. Saat kulihat ke arah belakang tak ada siapapun. Kulihat di sekeliling tetapi tidak ada siapapun selain kami di sini. Lalu tadi yang menerangi kami siapa? Yang mengelus-ngelusku selama ritual berlangsung itu siapa? Gumamku dalam hati. Jantungku kini berdetak lebih kencang. Eyang kemudian menghampiri Teteh, kemudian mengelus rambut panjangnya yang tertata dengan rapi. "Gimana Neng? Tadi saat ritual, Neng ngerasain apa?" tanya Eyang kepada Teteh. "Iya Eyang, tadi sepanjang ritual aku ngerasain ada yang merangkul dan mengelus lembut kepalaku, membuatku nyaman," terang Teteh kepada Eyang.
Aku melirik kaget ke arah Teteh. Ternyata yang tadi aku rasakan, Teteh juga rasakan. Terus gimana dengan yang Cika? Eyang melihat ke arahku. Iya, sama Eyang. Aku juga merasakan. Jawabku pada Eyang. Oh, iya nggak apa-apa. Itu tandanya mereka menerima kalian. Jelas Eyang kemudian. Nanti kalau kamu sudah lulus dan Eneng mau sukses kesini lagi aja. Nanti Eyang bantu. Kata Eyang membujukku. Namun bagiku ini adalah cukup yang terakhir. Kulihat jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mereka segera membereskan peralatan yang telah digunakan selama ritual tadi. Karena rasa penasaranku dengan sesuatu yang telah menerangi kami selama ritual berlangsung, akhirnya aku bertanya kepada Teteh. Teteh, sapaku dengan pelan. Apaan, Neng? Balas Teteh dengan suara pelannya. Tadi yang menyinari kita selama ritual berlangsung siapa ya? Cahayanya dari arah belakang. Bisikku pada Teteh. Cahaya? Cahaya apa sih, Neng? Tadi itu gelap, gak ada cahaya sama sekali. Kan Neng tahu kalau semua penerangan dimatikan. Mana mungkin ada cahaya? Jelas Teteh kepadaku. Tapi tadi... udahlah Neng, tadi itu gak ada cahaya. Ujar Teteh memotong ucapanku. Melihat aku dan Teteh yang sedang berbisik-bisik, Eyang pun menghampiri kami. Ada apa? Eyang bertanya kepada kami. Gak ada apa-apa Eyang, gak ada. Jawab Teteh. Iya Eyang, gak ada apa-apa kok. Timpalku. Oh, ya sudah. Sekarang udah selesai belum beres-beresnya? Tanya Eyang kepada kami. Sudah Eyang, balas Teteh. Setelah semuanya selesai, kami langsung keluar dari ruangan itu. Hawa yang seharusnya terasa dingin di tengah pegunungan Ciremai pada malam hari tidak aku rasakan saat ini. Tubuhku malah merasa kepanasan. Keringat mulai bercucuran membasahi bajuku. Kutapakkan kaki menuruni anak tangga mengikuti yang lain, seraya mataku melirik ke arah kanan dan kiri memperhatikan pohon-pohon besar di sekeliling kami. Suara monyet yang sedari tadi bersorak-sorai mengikuti kami juga tak kunjung berhenti, seolah tak henti-hentinya menandakan kebahagiaan atas kedatangan kami. Setelah berhasil menuruni anak tangga, kami berkumpul kembali di bawah. Kupikir semuanya telah selesai, tapi ternyata belum. Eyang melanjutkan perjalanannya diikuti oleh murid-muridnya. Begitupun dengan aku dan Teteh, menyusuri jalan setapak yang tak jauh dari tempat tadi. Sepanjang perjalanan menyusuri jalan setapak ini, tubuhku terus merinding. Detak jantungku tak beraturan di tengah gunung Ciremai yang gelap gulita ini, hingga sampailah kami di sebuah danau, tepat pada pukul 12 malam. Di hadapan kami terpampang sebuah danau yang begitu indah dengan air yang sangat tenang, disuguhkan dengan ranting-ranting pohon yang menghadap ke arah danau. Sinar bulan purnama yang begitu indah memantulkan cahayanya ke arah danau tersebut, membuat siapapun yang berada di sini merasa tenang. Begitupun dengan aku. Semua lelah dan rasa takutku seketika hilang. Aku benar-benar tenggelam dalam ketenangan ini. Namun seketika ketenangan itu hancur saat sayup-sayup aku dengar suara gending gamelan Jawa. Alunannya terdengar begitu mistis, diiringi suara burung dan monyet yang semakin keras. Sekarang ritual terakhir. Ini adalah pensucian diri. Kalian harus mandi di danau ini. Ini adalah danau suci tempat pemandian Nyai Raden yang tadi telah kita doakan. Ucap Eyang kepada kami sambil menatap danau yang indah itu. Sekarang kalian ganti baju. Ada kain putih di sana. Pakailah. Nanti biar murid tertua Eyang yang memimpin ritual ini. Eyang menunjuk sebuah gubuk yang tak jauh dari danau. Kemudian murid tertua Eyang mengajak semua perempuan untuk mengikutinya.
sedangkan Eyang dan murid laki-lakinya menunggu di tempat yang agak jauh dari danau, sehingga mereka tidak dapat melihat kami jika kami mandi di danau nanti. Aku yang semakin takut dan bingung dengan apa yang harus aku lakukan sekarang, bagaimana caranya agar bisa mengakhiri ritual ini. Tapi apa boleh buat, aku tak bisa melakukan apapun. Akhirnya dengan terpaksa, aku melanjutkan ritual ini mengikuti yang lain. Tibalah kami di sebuah gubuk. Di sana sudah ada seorang yang menunggu gubuk itu. Kami semua masuk ke dalam gubuk tersebut. Di dalamnya terdapat banyak sekali kain putih yang kotor dipenuhi tanah merah. Kami diharuskan untuk memilih salah satu kain tersebut untuk kemudian memakainya. Setelah semua selesai mengganti baju dengan kain putih itu, kami diajak untuk turun ke danau. Langkah demi langkah terus berjalan menyusuri danau, hingga kami berada tepat di kedalaman danau yang airnya menjuntai sampai ke dada. Kami berhenti di sana, mengikuti suruhan murid tertua Eyang. Air danau di pertengahan Gunung Ceremai tidak terasa dingin sedikit pun, meski airnya merendamku sampai ke dada. Sekarang akan dilakukan pensucian. Masing-masing akan dicelupkan ke dalam air danau ini sebanyak 3 kali. Di setiap celupan dalam hati kalian mintalah sesuatu, apapun yang kalian mau. Murid tertua Eyang menjelaskan ritual yang akan kami jalani. Kami semua hanya mengangguk menuruti apa yang akan dilakukan. Sekarang satu persatu kemarilah, dan angkat kedua tangan kalian seperti meminta sesuatu. Murid tertua Eyang mengangkat kedua tangannya seperti akan berdoa, memberikan contoh kepada kami. Dan ritual pensucian pun akan segera dimulai. Satu persatu dari kami menghadap murid tertua Eyang, lalu dicelupkan olehnya ke dalam danau sebanyak 3 kali, sembari tangan terus dalam posisi seperti sedang berdoa. Dan sekarang adalah giliranku. Kulakukan seperti yang lainnya. Kulihat mulut murid tertua Eyang itu komat kamit, seperti merapalkan suatu mantra. Tak lama ia memegang kepala bagian atasku, lalu dicelupkannya ke dalam air. Aku yang kaget sontak membuka mataku saat masih berada di dalam air. Dan betapa mengejutkan, saat mataku terbelalak melihat seekor ikan raksasa yang mengitari tubuhku. Karena rasa takut, aku langsung mengangkat kepalaku. Akan tetapi, murid tertua Eyang terus memaksakan kepalaku agar tercelup sampai 3 kali. Dengan nafas yang ngos-ngosan, akhirnya aku berhasil menyelesaikan ritual pemandian suci itu. Kami semua kembali naik ke tepi danau dan kembali ke gubuk untuk mengganti pakaian. Setelah ritual pensucian itu, tubuhku merasa lebih segar. Mungkin karena seharian aku tidak mandi, atau mungkin karena aku telah masuk ke dalam semua ritual di Gunung Ceremai ini. Kami langsung mengganti pakaian dan meletakkan kain putih itu di tempat semula. Dan setelah semuanya selesai, kami segera meninggalkan gubuk itu, lalu naik ke atas untuk menemui Eyang dan seorang murid laki-lakinya yang sudah menunggu sedari tadi. Gimana rasanya setelah mandi di danau itu? Tanya Eyang kepada Teh Sinta. Seger Eyang. Rasanya ada ketenangan setelah mandi. Jelas Teteh kepada Eyang. Terus ada yang aneh nggak selama ritual di danau tadi? Tanya Eyang kembali. Iya Eyang. Tadi pas aku dicelupin ke dalam danau banyak sekali ikan yang mengitari tubuhku. Yang paling mengejutkan ada ikan raksasa. Ukurannya begitu besar. Tutur Teteh dengan raut wajah yang takjub. Aku terkejut mendengar jawaban Teteh. Ternyata ikan raksasa itu juga mengitari Teteh selama pensucian di danau tadi. Iya Eyang, tadi ada ikan raksasa. Susul murid perempuan Eyang yang tadi mengikuti ritual di danau. Ternyata bukan hanya aku dan Teteh. Mereka semua juga melihat ikan raksasa itu. Eyang hanya tersenyum menanggapi cerita mereka. Neng, mau bawa kain putih yang tadi dipakai buat pensucian nggak? Tanya Eyang kepada Teteh.
Buat apa, Eyang? Tanya Teteh dengan heran. Iya buat jimat, bisa dibuat bikin celana dalam, kaos dalam, ataupun gelang dan yang lainnya. Supaya nanti Neng pikirannya bisa selalu tenang dan bakal banyak yang suka sama Neng. Eyang menjelaskan fungsi kain putih yang tadi kepada Teteh. Oh gitu, boleh Eyang, aku mau ambil kainnya. Teteh menerima tawaran Eyang. Boleh, silakan. Neng kasih aja kuncen seikhlasnya ya, tutur Eyang kepada Teteh. Teteh hanya mengangguk tanda setuju. Kamu, tolong ambilkan kain putih tadi ya. Sekalian ambil air danau tadi, itu air suci, biar nanti bisa diminum, biar datangin ketenangan. Perintah Eyang kepada salah satu muridnya. Murid Eyang itu mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu ia pergi ke gubuk yang berada di tepi danau tadi untuk mengambil kain putih sekaligus air danau tersebut. Kulihat dari tadi, Eyang Suhu terus mengelus lembut kepala Teteh, layaknya seorang ayah kepada anaknya, membuatku curiga dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya Eyang Suhu ini? Tak lama kemudian, murid Eyang telah kembali dengan membawa kain putih yang dipenuhi tanah merah dan beberapa botol yang telah diisi air jernih dari danau. Sebelumnya, aku tak memikirkan kain putih tadi. Namun kelihatannya kain putih itu sangat berarti. Kepalaku mulai didatangi lagi pertanyaan-pertanyaan aneh. Namun aku tak berani menanyakannya. Eyang mengajak kami untuk melanjutkan perjalanan. Kami pun hanya menurut dan segera berjalan mengikutinya menuju perjalanan pulang. Dan di tengah perjalanan, Teteh bertanya kepada Eyang. Eyang, sebenarnya itu kain apa? Aku merasa senang mendengar ucapan Teteh. Karena pertanyaan yang sedari tadi ingin kutanyakan kini terwakilkan oleh Teteh. Kenapa di gubuk tadi banyak sekali kain putih yang sudah usang juga kotor oleh tanah merah? Teteh meneruskan pertanyaannya kepada Eyang. Jadi Neng mau tahu? Eyang berbalik bertanya kepada Teteh. Teteh tidak menjawab. Ia hanya menganggukkan kepalanya. Tapi jangan kaget ya, ucap Eyang. Iya Eyang. Teteh mengiyakan perintah Eyang. Jadi sebenarnya kain putih tadi adalah kain bekas orang yang sudah meninggal. Jelas Eyang sambil kembali membelakangi Teteh dan melanjutkan perjalanan. Betapa terkejutnya aku saat mengetahui bahwa kain putih yang tadi akan digunakan ritual itu adalah kain kafan bekas orang yang sudah meninggal. Tubuhku mendadak lemas, pikiranku menjadi tak karuan. Ya Allah, jadi tadi aku memakai kain kafan bekas orang yang udah meninggal. Ringisku dalam hati. Namun kulihat Teteh dan yang lainnya seperti seolah biasa-biasa saja setelah mendengar hal itu. Berbeda denganku yang panik dan ketakutan. Untunglah, tadi aku nyari kain kafan yang sedikit bersih, Eyang. Ujar Teteh kepada Eyang. Oh, itu berarti kain kafan milik orang yang meninggal belum lama, jadi masih bersih. Jelas Eyang. Aku yang mendengar semua ini menjadi semakin takut. Selama perjalanan hatiku merasa tak tenang, mengingat semua yang telah aku lakukan di Gunung Cermai. Saat kami sedang berjalan menuju arah pulang, kulirik jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 00:30 menit. Di jam segini, kami masih berada di tengah-tengah pegunungan Cermai yang diselimuti kegelapan malam dan aura mistis yang membekap. Kupikir tak akan ada lagi gangguan, karena semua ritual telah selesai. Namun ternyata aku salah, dan ini semua belum berakhir. Kami berjalan menyusuri Gunung Cermai di tengah malam. Kegelapan menyelimuti seluruh gunung ini. Hanya sebuah senter yang menerangi perjalanan kami di jalan setapak yang cukup terjal. Akar-akar pohon begitu terlihat mengerikan jika dilihat dalam kegelapan. Seperti tangan-tangan mayat yang terjulur dan siap menerkam kami.
Hawa mistis yang begitu pekat menyelimuti gunung ini. Dan tiba-tiba langkahku terhenti ketika telingaku menangkap sebuah suara. "Tolong, tolong." Samar-samar ku dengar rintihan suara minta tolong. Suaranya pelan tapi memekakan telinga. Bukan hanya satu, melainkan banyak. Aku yang panik mendengar suara itu langsung melihat-lihat ke sekeliling. Tapi tidak ada satu orang pun di sekitar sini selain kami. "Tolong, tolong." Suara erangan minta tolong itu sekarang terdengar begitu jelas. Sepertinya pemilik suara itu semakin mendekat. Rintihan-rintihannya terdengar begitu berat, seakan mereka sedang merasakan kesakitan yang luar biasa. Bukan hanya aku, tapi yang lain pun ikut mendengar suara itu. Kami semua pun panik dan segera melihat keadaan sekitar untuk memastikan dari mana sumber suara-suara itu. Eyang melihat kami yang tengah panik, kemudian berkata, "Nah, sudah ada yang mau ritual lagi. Ayo cepat, kita pulang dari sini," ucap Eyang mengalihkan kepanikan ini. Teteh dan murid-murid Eyang hanya mengangguk. Menuruti perintah Eyang, begitupun denganku. Dan kami kembali melanjutkan perjalanan. Namun aku rasa Eyang tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Aku yakin pemilik suara tersebut bukanlah berasal dari orang-orang yang hendak melakukan ritual di gunung ini. Jelas-jelas suara itu merupakan erangan minta tolong dan jeritan kesakitan. Tapi apalah daya, aku hanya bisa menuruti perkataan Eyang dan segera meninggalkan tempat ini. Eyang mengajak kami terus berjalan. Langkah demi langkah kami meninggalkan tempat itu, sehingga suara-suara itu mulai hilang secara perlahan. Pikiranku tidak bisa fokus selama perjalanan, karena terus mengingat suara misterius tadi. Sebenarnya siapa pemilik suara-suara itu? Dari mana datangnya mereka? Mengapa mereka terdengar seperti sedang kesakitan? Apa yang tengah terjadi kepada mereka? Atau mungkin benar kata Eyang, kalau pemilik suara tersebut hanya manusia biasa yang akan menjalankan ritual seperti apa yang telah kami lakukan. Pertanyaan itu memenuhi pikiranku saat ini. Setelah beberapa menit berjalan, gangguan-gangguan pun menghilang. Hatiku sedikit lega. Namun sepertinya penunggu di gunung ini tidak mau membuatku menjadi tenang, hingga aku mendengar kembali suara-suara misterius. Kembali pendengaranku menangkap sesuatu, seperti suara kuku tajam yang sedang mencakar pohon. Suara cakaran itu tergantikan dengan suara raungan yang menyeramkan. Sumbernya terdengar dari balik pohon besar yang berada di sampingku. Hembusan angin dingin tiba-tiba menabrak wajahku, hingga aku menjerit dengan histeris. Aku terbelalak melihat sosok yang tiba-tiba muncul di hadapanku. Sosok itu menatap tajam ke arahku dengan mata yang merah menyala. Tubuhnya begitu tinggi, setara dengan pohon-pohon yang ada di sini. Badannya besar dengan kulit hitam yang dipenuhi dengan bulu. Baru pertama kali aku melihat sosok yang mengerikan seperti ini. Aku pun sudah tak dapat lagi menahan rasa takutku. Tubuhku seketika menjadi lemas. Kali ini sudah tak mampu menopang tubuh lagi. Aku terjatuh dan terduduk menyembunyikan kepala di balik kedua lututku, lalu menangis sejadi-jadinya. Melihat keadaanku, semuanya panik dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi kepadaku. Lalu segera mereka menghampiriku. Neng, ada apa?" tanya Teteh yang langsung memelukku dan mencoba menenangkanku. "Kenapa ini?" susul murid-murid Eyang. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutku. Aku hanya bisa menangis dengan segala ketakutan. Teteh pun semakin erat memeluk tubuhku yang terus meringkuk. Semuanya berusaha untuk menenangkan. "Ini, minum air dulu." Eyang menghampiriku dan menyodorkan sebotol air yang diambil dari danau tadi.
Aku langsung meminumnya dengan dibantu oleh Teteh. Dan seketika tubuhku kembali tenang. Kulihat ke arah depan. Sosok yang ada di hadapanku kini telah hilang dari pandangan. Aku menarik nafas panjang, merasa sedikit lega. Dan setelah melihat keadaanku yang mulai membaik, Eyang mengajak kami untuk kembali melanjutkan perjalanan. Tubuhku terus diapit oleh Teteh karena masih lemas. Tenagaku mulai pulih kembali. Kini tak lagi diapit oleh Teteh. Syukurlah, tak ada gangguan lagi. Hanya terdengar suara monyet dan burung yang sejak awal mengikuti kami. Entah apa tujuannya. Akhirnya kami berhasil keluar dari Gunung Ceremai dengan selamat. Meski tadi di atas aku mendapatkan hal-hal yang menyeramkan. Di sana terlihat paman yang sedang menunggu kami sedari tadi. Kami pun segera menghampirinya. Kami beristirahat sejenak di depan gapura ini sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Hatiku lega karena telah keluar dari Gunung Ceremai dan berpikir telah terbebas dari segala gangguan yang disebabkan ritual tadi. Dan setelah beberapa menit kami beristirahat. "Ayo, kesini ikuti." Perintah Eyang mengajak kami untuk mengikutinya. Kami pun segera mengikuti langkahnya. Tak jauh, mungkin hanya beberapa meter dari gapura. Kini di hadapan kami terdapat pohon besar yang usianya sudah terlihat tua. Daunnya begitu rimbun, akar-akarnya begitu besar, dan menjalar kemana-mana, membuat aku kembali bergidik ngeri. Kemudian Eyang menyuruh kami untuk melingkari pohon besar itu. Aku tak tahu lagi apa yang akan ia lakukan. "Ini tuh pohon keramat. Kalian bisa meminta dan memohon apapun di bawah pohon ini, supaya keinginan kalian dapat terwujud," tutur Eyang menjelaskan. Kulihat semuanya menurut dan segera menundukkan kepala dengan khusyuk, meminta sesuatu yang diinginkan. Aku pun ikut menunduk menghargai perintah Eyang. Namun di dalam hatiku, aku hanya meminta perlindungan kepada Allah, bukan kepada pohon keramat ini. Lama kami terduduk di bawah pohon keramat ini, lalu kembali berkumpul untuk melanjutkan perjalanan pulang, menyusuri jalan setapak yang menuju rumah persinggahan. Setibanya kami di rumah persinggahan tepat pukul 1 dini hari, Eyang menyuruh kami meminum air suci dari danau tadi, air yang sempat aku minum di perjalanan, begitu jernih dan terlihat menyegarkan. Segera kami meminum air tersebut. Memang benar, airnya begitu segar saat mengalir ke dalam tenggorokan. Tubuhku merasa menjadi lebih enteng. Penatku menjadi hilang dan kembali bersemangat. "Ambil sisa air suci ini jika kamu mau. Terus nanti kalau mau kain putih tadi minta saja sama Neng Sinta. Bisa untuk melancarkan karirmu setelah kamu lulus kuliah nanti," ucap Eyang sambil menatapku. "Iya Eyang," jawabku dengan singkat. Padahal dalam hati aku tidak mempercayai semua itu. Aku hanya membawa sebotol air danau untuk diminum jika nanti aku haus. Lagi pula hanya air danau yang jernih, bukan apa-apa pikirku. Kalau untuk kain putih, tepatnya itu merupakan kain kafan. Rasanya aku tidak membutuhkannya, biar untuk Teteh saja. Setelah lumayan lama kami berada di rumah persinggahan, Eyang mengajak kami untuk pulang dari kampung ini. Kami pun segera bersiap-siap dan langsung berpamitan kepada nenek dan remaja laki-laki pemilik rumah ini. Segera kami masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan ke kota kediaman Eyang. Dan segera paman melajukan mobilnya untuk meninggalkan perkampungan ini. Saat mobil memasuki jalan raya, aku baru tersadar jika belum mengecek ponselku. Teringat belum mengabari kedua orang tuaku karena ketika di dalam gunung tidak ada sinyal sama sekali. Segera aku mengambil ponsel. Kulihat banyak sekali panggilan tak terjawab dari bapak. Orang tuaku pasti sangat mengkhawatirkan keadaanku. Tadinya aku mau menelpon untuk menceritakan semua yang telah aku alami di Gunung Ceremai.
Tapi itu tidak mungkin, karena di dalam mobil masih banyak orang. Akhirnya hanya bisa mengirim pesan singkat kepada orang tuaku. Assalamualaikum Pak, Bu. Maaf baru ngabarin, aku baru turun dari Gunung Cermai. Tadi di atas nggak ada sinyal. Kemudian melalui aplikasi pesan singkat, aku menceritakan semua yang telah aku lakukan di Gunung Cermai. Sudah kuduga, kedua orang tuaku mengkhawatirkanku dan sedang menunggu kabar dariku. Buktinya bapak langsung membalas pesanku. Waalaikumsalam. Ya Allah Neng, kenapa Neng gak bilang kalau mau ke Gunung Cermai? Semua gunung itu tempatnya jin dan setan. Semua demit ada di sana. Apalagi tengah malam gini. Neng tahu, Gunung Cermai itu dikuasai sosok malampir. Ya Allah Neng, ada-ada aja. Pantas saja, bapak sama ibu ngerasa khawatir banget sama Neng. Terus yang tadi Neng bilang di sana dengar suara-suara aneh. Neng tahu suara apa? Itu suara jin-jin yang menguasai gunung. Kalau Neng bisa lihat, di sana banyak sekali sosok yang menyerupai pocong, kuntilanak, dan masih banyak lagi. Aku kaget ketika membaca pesan-pesan yang masuk dari bapak. Dan yang palingan berbahaya itu genderuwo. Genderuwo itu sangat menginginkan Neng. Untungnya Neng masih dikasih keselamatan sama Allah. Di sini bapak dan ibu benar-benar khawatir. Yang tadi Neng bilang ngerasa diikutin sama sebuah cahaya, sebenarnya itu dari bapak buat ngelindungin Neng. Satu persatu ku baca pesan singkat dari bapak dan ibu yang begitu mengkhawatirkanku. Walah, pantas aja tadi selama ritual ada cahaya dan hanya aku aja yang dapat melihatnya. Ternyata itu dari bapak. Gumamku saat itu. Terus aku harus bagaimana, Pak? Ku balas pesan singkat bapak. Sudah, sekarang mah Neng banyak berzikir aja sama Allah dan berdoa meminta perlindungannya. Di sini bapak sama ibu juga mau bantu doa karena masih banyak makhluk gaib yang ngikutin Neng. Begitulah isi pesan singkat dari bapak, menyuruhku untuk terus berdoa kepada Allah. Ya Allah, seberapa bahayakah ritual tadi bagi diriku? Sampai-sampai bapak sama ibu begitu mengkhawatirkanku. Benakku sambil menutup kembali ponselku. Baru saja aku merasakan ketenangan setelah turun dari Gunung Cermai. Kini rasa was-was muncul kembali pada diriku. Mengingat semua pesan singkat dari bapak. Apakah benar aku diikuti oleh makhluk gaib? Sepanjang perjalanan, kegelisahan itu menghantui diriku. Hingga aku tak menyadari bahwa kami kini telah tiba di kota kediaman Eyang. Eyang dan murid-muridnya turun dari mobil. Kami pun langsung berpamitan kepada Eyang dan yang lainnya. Setelah selesai, aku langsung masuk kembali ke dalam mobil. Namun Paman dan Teteh masih bercakap-cakap dengan Eyang di luar. Entah apa yang mereka bicarakan. Kulihat Eyang memberi lagi sebotol air yang bersih dari danau tadi. Dan setelah selesai, Paman dan Teteh masuk ke dalam mobil. Paman membuka kaca dan membunyikan klakson sembari tersenyum kepada Eyang dan murid-muridnya. Lalu mobil pun berjalan meninggalkan rumah Eyang, meninggalkan kota ini, melanjutkan perjalanan pulang ke kotaku. Dan ketika di perjalanan pulang, Teteh bertanya kepadaku, "Neng, mau bawa kain putihnya enggak? Nanti kita bagi dua ya," ucap Teteh kepadaku. "Enggak Teh, buat Teteh aja, aku mah enggak usah," jawabku sembari tersenyum. "Kalau gitu, bawa ini aja ya. Kan ada 2 botol air sucinya, Neng bawa 1, bujuk Teteh kepadaku. "Ya udah Teh, aku bawa 1, jawabku dengan singkat. Tidak enak jika terus menolak. Akhirnya aku menerima tawaran Teteh dan membawa 1 botol yang berisi air danau tersebut. Perjalanan yang begitu melelahkan. Kakiku merasa sakit karena berjalan yang cukup jauh ketika naik ke Gunung Cermai. Tepat pada pukul 4 dini hari, kami telah sampai di pintu gerbang asramaku. Segera aku turun dari mobil dan tak lupa membawa sebuah botol air yang berisi air suci itu.
Aku pun berpamitan kepada paman dan teteh. "Terima kasih ya, Neng," ucap teteh dari dalam mobil sembari tersenyum. "Iya teh, sama-sama," balasku sambil tersenyum pula. Kemudian paman melajukan mobilnya meninggalkanku. Tanpa menunggu lama, segera aku masuk ke asrama dan menuju ke kamarku. Lumayan masih ada waktu untuk rebahan sebelum nanti pagi ada jadwal kuliah. Aku menyimpan botol yang berisi air suci itu di bawah tempat tidur. Dan setelah itu, segera aku mengganti baju lalu merebahkan tubuh yang sudah terasa remuk di atas kasur. Ku pejamkan mata untuk tidur, meski hanya untuk beberapa jam saja. Sinar matahari masuk ke dalam kamarku, membuat aku terbangun. Aku melirik ke arah jam yang sudah berada di kamar. Ternyata sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Segera aku beranjak dari tempat tidur dan pergi mandi, lalu bersiap-siap untuk berangkat ke kampus. Aku mengambil tasku dan melangkahkan kaki menuju kampus. Namun tiba-tiba aku teringat pada botol berisi air suci yang kusimpan di bawah tempat tidur. Akhirnya aku menghentikan langkah dan berbalik menuju tempat tidur untuk mengambil botol itu. Bagai disambar petir, seketika diriku terkejut dan mataku terbelalak dengan apa yang aku lihat. Segera aku mengambil botol air suci itu dari bawah tempat tidurku. Botol yang berisi air danau yang begitu jernih kini berbalik menjadi botol yang terisi dengan air yang begitu keruh. Aku tak habis pikir dengan semua ini. Padahal aku yakin ini adalah botol yang sama dengan yang aku simpan dini hari tadi. Tapi kenapa airnya tiba-tiba menjadi keruh dan menjijikkan seperti ini? Jadi air ini yang aku minum semalam. Aku bertanya-tanya pada diriku sendiri. Apa benar air yang keruh ini air yang sama dengan yang aku minum waktu tadi malam? Aku benar-benar terkejut dengan apa yang tengah aku genggam sekarang ini. Sebuah botol yang terisi dengan air keruh. Kepalaku tiba-tiba pusing. Perut menjadi mual. Kaki pun tak mampu menopang tubuhku lagi. Aku langsung mendudukkan tubuhku di tepi ranjang. Tanganku langsung memegangi kepala, sedangkan botol itu telah lepas dari genggaman. Ya Allah, kenapa ketika di sana air itu terlihat jernih? Apa penglihatanku selama berada di sana ditutupi ilmu hitam, supaya seolah-olah semuanya terlihat normal dan baik-baik saja? Lirihku sembari menunduk dan mengingat semua kejadian semalam. Setelah keadaanku berasa sudah agak baikan, segera aku beranjak dari tempat tidurku, lalu bergegas menuju kampus. Waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba, akhir pekan. Itu berarti aku dapat segera menemui kedua orang tuaku. Dan tanpa menunggu lama, pagi ini dengan segera aku pulang ke rumah. Aku tak sabar untuk menceritakan semua yang telah aku alami di Gunung Cermai. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Akhirnya aku tiba di rumah orang tuaku. Di sana mereka sudah menungguku di depan. Segera aku mencium tangan mereka sambil mengucapkan salam. "Assalamualaikum Pak, Bu," ucapku seraya tersenyum. "Waalaikumsalam," jawab kedua orang tuaku. "Sini Neng, masuk dulu, bersih-bersih dulu," ucap ibu seraya tangannya melingkar di bahuku, lalu mengajakku untuk masuk ke dalam rumah. Kami semua masuk sedangkan aku langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan badan. Dan setelah selesai, aku langsung menemui kedua orang tuaku yang sudah menunggu di ruang tengah. Kami berkumpul di sana, lalu bapak membuka percakapan di antara kami. "Neng, sebenarnya waktu ke Gunung Cermai itu bagaimana?" tanya bapak menghadapku. "Jadi gini Pak, aku minggu kemarin habis antar teteh ke kota. Teteh memintaku untuk menemaninya, ya aku ikut aja. Katanya sih mau ke rumah saudara. Awalnya aku juga bingung karena seingatku kita nggak punya saudara yang tinggal di kota itu. Ya kan Pak?" ucapku pada bapak. "Iya, kita emang nggak punya saudara yang tinggal di kota itu."
Bapak menjelaskan kepadaku. Karena gak tahu tujuan yang sebenarnya, jadi aku menerima ajakan. Aku pikir memang benar kami akan pergi ke rumah saudara. Terangku kepada bapak. Ibu sedari tadi hanya mendengarkan percakapanku dengan bapak. Terus gimana ceritanya, Neng? Tiba-tiba bisa ke Gunung Cermai? Tanya bapak lagi. Aku langsung menceritakan semuanya kepada bapak dan ibu. Neng, Gunung Cermai itu tuh induk dari semua gunung, tempat berkumpulnya kerajaan-kerajaan jin, tempat pertemuan semua raja jin. Semua jenis hantu ada di sana. Apalagi Neng ke sana tengah malam, ucap bapak menjelaskan. Aku terkejut dengan apa yang bapak ucapkan. Aku tak pernah menyangkal sebelumnya. Bisa-bisanya aku sampai menginjakan kaki di Gunung Cermai untuk hal yang tidak baik, untuk tujuan yang salah. Makam yang Neng temui di sana itu bukan makam Raden Cantik yang seperti Neng lihat dan yang Eyang Suhu katakan. Makam itu milik Mak Lampir penunggu Gunung Cermai. Syukurlah Neng masih diberi keselamatan, ucap bapak lagi. Terus Pak, kain kafan yang ada di sana itu didapat dari mana? Aku menanyakan kain kafan itu kepada bapak dengan keheranan. Kain kafan yang ada di sana itu sebenarnya milik orang-orang yang telah membuat perjanjian dengan pemilik makam tadi, seperti ritual yang telah Neng lakukan. Mereka pun sama dan terjerumus dengan perjanjian tersebut. Entah perjanjian untuk mendapatkan kekayaan, kejayaan supaya kita terlihat cantik atau tampan, ataupun perjanjian agar mudah mendapatkan jodoh. Tutur bapak menjelaskan. Aku benar-benar tak mengerti dibuatnya. Tempat yang menyimpan 1000 keindahan itu dijadikan tempat untuk membuat perjanjian musyrik dengan makhluk-makhluk yang ada di sana. Tempat yang seharusnya dijaga malah dinodai dengan ritual-ritual seperti itu. Sekarang semuanya sudah terlanjur, Neng. Terus aja minta perlindungan sama Allah. Jadikan ini semua pengalaman. Dan dalam keadaan apapun jangan pernah mengikuti lagi ritual atau semacamnya yang melibatkan perjanjian dengan setan. Jangan sekali-kali memohon pertolongan pada jin dan sebangsanya, karena sebaik-baiknya tempat untuk meminta pertolongan hanyalah kepada Allah. Bapak mencoba menenangkanku sambil memberikan nasihat. Aku mengangguk dan tersenyum ke arah bapak dan ibu, sosok manusia yang sangat menyayangiku. Aku tidak akan mengikuti lagi ritual semacam itu apapun tujuannya. Semoga dengan hal ini dapat semakin mendekatkanku kepada Allah. Namun setelah ritual yang aku lakukan di Gunung Cermai itu membuat sosok kuntilanak yang kutemui di sana masih mengikutiku, bahkan sampai dengan sekarang. Sekian episode pada cerita kali ini. Semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran positif dari cerita di atas. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.